Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Masya Allah, semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, baik teman-teman, hari ini aku mau sharing perjalanan aku tiba di Indonesia, peraturan seperti apa, step-step apa yang harus kita lalui, dan dokumen apa yang harus kita siapkan. Oke, sebelum tonton videonya, yang belum subscribe channel People Project, yuk buruan subscribe ya, klik tombol merah di bawah ini dan juga klik loncengnya supaya teman-teman bisa dapat updatean dari vlog yang sudah aku upload. Pengalaman pertama di masa pandemi vacation ke Indonesia. Belum tahu nih prosesnya seperti apa. Bersih udah ganti masker, bismillah dikejar, semoga di PCR hasilnya negatif ini ya. Perhatian, untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 kepada para penumpang dan pengguna jasa bandara, mohon untuk menggunakan masker dan menerapkan jarak aman. Terima kasih. Bismillah, semoga lancar. PCR dulu, PCR di sini di airport untuk PCR-nya di sini. Ini dia dulu kita mau PCR dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya negatif. Sore Pak. Selesai PCR-nya, sekarang lagi mau menuju hotel karena sudah booking hotel. Kita mau ke Indonesia. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah hari ini di Indonesia di hari ketiga, day 3 di karantina hotel. Aku mau cerita dulu nih teman-teman. Jadi ketika aku mau ke Qatar, yang kita tahu kan ya maksimal untuk PCR itu 72 jam. Nah, aku berangkat ke Indonesia tuh hari Selasa
Selasa malam waktu duha, dan aku PCR di hari Minggu. Dan hari Minggu pagi dan sorenya udah keluar hasil PCR-nya. Dan ketika aku sampai ke bandara, tiba-tiba dicek tuh, suami udah siapkan boarding pass-nya, udah semua lengkap deh. Dan akhirnya kan dicek sama petugas untuk kartu PCR-nya ya, untuk hasil PCR-nya. Dan ternyata hasil PCR-nya itu nggak diterima. Kenapa? Karena ada perubahan yang mungkin kita miss ya, terlewat untuk informasi tersebut gitu. Ternyata ke Indonesia, saya nggak tahu sih ke Indonesia atau ke semua negara, cuman pada saat itu aku kan lagi ke Indonesia dan peraturannya 48 jam. Aku dan suami bagaimana, bingung, udah siap penerbangan, udah ada boarding pass-nya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita pasrah, kita cancel penerbangan. Dan suami telepon salah satu rumah sakit besar yang ada di Qatar yang bisa menyediakan hasil PCR-nya itu kurang lebih 3 jam. Emang kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk itu, tapi ya sudahlah, mau seperti apa lagi kan. Akhirnya suamiku telepon, alhamdulillah masih terima. Back to airport, pakai taksi juga. Dan setelah sampai di sana kita ganti, alhamdulillah petugas konternya tuh baik banget, ngebantu kita banget, dan bisa alhamdulillah dapat penerbangan di penerbangan berikutnya jam 2 malam. Ada beberapa tahap, step-step yang harus kita lewati di bandara sebelum kita ke imigrasi. Jadi kalau nggak salah tuh ada tiga step, 3 loket yang harus kita lewati. Pertama yaitu kita harus menunjukkan paspor dan boarding pass kita. Kita dicek kita dari mana datangnya, dicek. Setelah dicek, di situ dikasih kertasnya ada barcode-nya. Nah, sudah di tahap pertama, loket yang pertama, kita menuju ke tahap selanjutnya di loket kedua. Loket kedua itu kita menyiapkan kartu vaksin kita, sertifikat vaksin full vaksin, dan juga hasil PCR kita. Sebenarnya aku sudah nge-print out, cuman aku pegang handphone kan lebih simple lagi kan, pakai handphone. Aku bilang di handphone nggak apa-apa, datanya alhamdulillah diterima di dilihatkan dokumennya di handphone, alhamdulillah boleh. Akhirnya aku kasih dokumen aku, hasil PCR dan juga sertifikat vaksin aku tuh. Tapi aku nggak tahu teknis kalau misalkan dia belum vaksin ya, mungkin. Tapi sih kayaknya kalau belum vaksin atau vaksin baru satu vaksin itu karantinanya kalau nggak salah 7 hari. Selanjutnya kita ke loket ketiga. Loket ketiga kita siap-siap untuk PCR. Nah, setelah di loket ketiga kita kasih paspor kita juga sama yang kertas barcode itu yang sudah dikasih, dan nanti ditanya di situ sudah booking hotel atau belum, mau karantina di mana. Nah, aku bilang alhamdulillah aku udah booking hotel, dan akhirnya aku kasih kertasnya. Aku kasih ada, kalau kita udah booking hotel gitu kita dapat barcode dari hotel tersebut. Nah, dikasih barcode tersebut, di scan lah sama petugasnya, terdetek. Dan untuk pembiayaan PCR pertama di bandara itu sudah include sama pihak hotel. Akhirnya aku make sure lagi ke petugasnya, untuk biaya PCR ini saya udah include ya dengan hotel, ya kata petugas tersebut. Ya udah, akhirnya saya kasih paspor saya dan juga kertas yang barcode tadi, dan didata. Langsung setelah itu menuju ke bilik, ke ruangan, salah satu ruangan untuk di PCR. Nah, di situ di PCR, hasil PCR-nya di bandara itu nanti akan langsung dikirim ke hotel, karena setelah kita PCR kita langsung menuju ke bandara. Karena setelah kita di PCR kita menuju ke hotel, jadi nunggu hasil swabnya itu di hotel. Nah, oke, alhamdulillah sudah di tahapan ke yang step ketiga, di loket ketiga. Lalu kita menuju ke imigrasi. Nah, sebelum ke imigrasi nanti ada petugas keamanan yang memeriksa paspor kita sama yang tadi kertas yang ada barcode-nya ya. Nah, sudah. Terus lalu nanti setelah itu kita menuju imigrasi. Alhamdulillah lancar di imigrasi, keluar.
lalu kita ngambil koper ya. Kalau teman-teman bawa koper di bagasi, teman-teman ambil kopernya, lalu setelah ambil koper langsung menuju ke exitnya kan biasa untuk proses itu normal seperti biasa. Sudah itu baru bertemu dengan petugas hotel. Jadi kalau kita sudah booking hotel, nanti ada arah nih yang menuju ke lewat mana untuk karantina wisma dan karantina hotel. Jadi kebetulan line-nya itu kalau karantina wisma itu dia ke kiri jalurnya, kalau hotel ke kanan. Akhirnya aku exit dan bertemu dengan petugas hotel yang sudah menunggu untuk menjemput. Semoga sharing aku bermanfaat buat teman-teman yang ingin traveling ke luar negeri. Jadi nggak usah bingung lagi nanti tiba di Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Oke, terima kasih yang sudah tonton videonya sampai selesai, yang sudah subscribe channel People Project. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Bye.